Oke, baiklah. Tapi masih bisa respon dari suara Miss Ina kan? Coba, I wanna hear your voice. Can you speak up here? Dipan? Mana Dipan? Dia habis ngechat loh. Kok udah nggak ada? Dipan, are you there? Dan Miss Ina mau tanya-tanya. Oke. Jadi meeting kali ini kita mau fokus bahas yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Miss Ina mau tunjukkan apa yang sudah kalian lakukan tadi. Hasilnya seperti apa? Kalian masih ingat kan? Wait, I wanna ask something. Sebelum Miss Ina tunjukkan, dulu Miss Ina pernah ingetin nggak? Pernah bilang nggak kalau misalnya ada tugas kayak gini, waktu disuruh untuk mengisi nama, isi nama lengkap kalian. Apakah Miss Ina sudah pernah bilang seperti itu? Oke, nama lengkap ya, namanya sendiri-sendiri. Baiklah. Tapi masih ada juga yang ini hasil kalian tadi. Coba perhatikan di sini. Yang pertama kali ngerjakan ada siapa ini? Latifa. Ya, ini ya, yang mulai yang ini ya, unit 7 ini. Terus ada Nusa. Wow. Terus habis itu Oktana di Penta Amrullah. Ada Oktana di sini? Oktana ada nggak teman-teman? Join nggak dia Oktana? Nggak ada. SS ini siapa ya? Siapa tadi yang ngerjakan dikasih nama SS? Come on. Siapa dikasih nama SS? Loh, nggak ada. Terus ini siapa yang ngerjakan ini? Oke, ini ya SS ini misalnya nggak tahu siapa. Jangan gini ya, dikasih nama lengkap. Ini juga Raffi, namanya nggak lengkap. Dan coba perhatikan di sini. Miss Ina sangat berterima kasih sekali kalian sudah berpartisipasi di kelas Miss Ina. Dan juga untuk pengerjaan ini ya. Tapi coba perhatikan kayak gini. Miss Ina tuh detail sama kerjaan kalian. Karena ya, coba lihat nih. Ini hanya 30 detik dia bisa menyelesaikan ini loh. Bayangkan 30 detik itu ngerjainnya gimana. Audionya aja itu 2 menit lebih. Tapi dia 30 detik sudah selesai. Dan ini hasilnya. Wow. I don't know what should I say. Kalian bisa simpulkan sendiri kan, berarti kerjakannya gimana? Nggak ada niat ya. Oke. Terus lagi ya ini. Ini hasil yang terus, yang previous, yang terakhir tadi. Ini ya. Yep, lumayan. Ini kayaknya yang tertinggi hasil dari Shera nih, 84. Kali tadi? 3 kali, Miss. Setelah 3 kali akhirnya dapat 84, nggak apa-apa. Berkali-kali nggak apa-apa, Miss Ina bolehkan, silakan. Asal benar-benar mengerjakan. Miss Ina pantau dari sini juga kok, meskipun Miss Ina biasanya cuma kasih tugas aja, bukan berarti Miss Ina nggak ngecek satu-satu ya, pasti Miss Ina cek. Bahkan sampai kalian butuh berapa waktu untuk menyelesaikannya, berapa lama tuh Miss Ina tahu. So ya. Ya, seperti ini. Hari ini tenang aja, yang sudah kalian kerjakan ini akan Miss Ina record, Miss Ina rekap semuanya, dan setelah Zoom ini nggak ada lagi tugas, tenang aja. Oke, kita bahas langsung aja. Sebentar, Miss Ina ganti share screen-nya. Apa yang paling susah di antara ketiga ini tadi? Grammar. Grammar susah? Grammar, Miss. Pusing Miss kalau nggak ngerti arti. Susah, Miss. Nah, kan udah kita pelajarin kemarin. Kemarin yang terakhir yang Miss Ina kasih video itu yang ini ya, yang conjunction sama apa namanya, clauses. Itu yang susah. Clausesnya masih bingung? Oke, baiklah. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Kita mulai dari yang reading dulu. Anyway, can you ada kelihatan kah? Si. Yes, Miss. Apa coba share screen-nya ini? Soal tadi ya, oke. Misalnya full layarnya ini kalian.
muka kalian semua, makanya nggak kelihatan share screen-nya. Oke, kita bahas di sini mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang listening. Kalian masih inget nggak kemarin yang diajarkan sama Miss siapa? Miss Senta ya? Listeningnya ya? Miss Via. Benar. Miss Yang Via. Alvia Nursenta, ya benar. Miss Via yang masih inget nggak kalian apa yang diajarkan di Truffle Trivia-nya yang pertama kali yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengerjakan soal listening? Yang pertama apa? Dulu di awal. You have to focus on second line. Lupa? Gini doang. Pembicara kedua. Ya, second line. Orang yang ngomong kedua yang difokuskan. Kenapa seperti itu? Karena setiap kali kalian mendapatkan pertanyaan, what does the man mean? What does the woman mean? Itu pasti yang ditanyakan orang kedua. Jadi, fokusnya di second speaker ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang perlu diperhatikan? Sama sinonim. Biasanya yang malah yang kalian ini trik terbodoh yang bisa kita lakukan ketika kalian nggak dengar apapun, maksudnya nggak mudeng yang diomongin apa, hindari suara yang mirip yang ada di multiple choice. Jadi kalian dengar apa, kalian cari yang nggak kalian dengar. Biasanya, kenapa seperti itu? Biasanya yang dipakai di situ adalah sinonimnya. Tapi bukan berarti semua dipukul rata kayak gitu ya. Ini cuma apa namanya? Alternatif ketika kalian tidak bisa mendengar apapun. Soalnya seringnya yang muncul itu sinonimnya gitu. Terus apalagi yang terakhir kemarin apa skillnya yang diajarin? Apa? Hati-hati sama yang namanya negatif. Negatif ada 4 jenis negatif. Yang pertama negatif aja, maknanya benar-benar negatif. Yang kedua double negatif. Ketika ada negatif itu maknanya positif. Contohnya bukan tidak mungkin akan hujan, bukan tidak mungkin, berarti kan maknanya mungkin gitu ya, itu double negatif. Kemudian ada almost negatif. Ini bukan beneran negatif tapi hampir negatif. Misalnya I almost hampir nggak punya uang buat beli, punya uang tapi setelah beli nggak punya lagi gitu, itu hampir negatif. Kemudian yang terakhir ada negatif with komparatif, itu juga maknanya apa ya, aku nggak bisa lebih setuju lagi, contohnya seperti itu. Jadi artinya setuju banget. Oke, kita bahas aja di sini. Misalnya udah bikinkan skripnya biar lebih mudah. Tadi cukup banyak yang salah listeningnya. Oke. Kita coba dengarkan bareng-bareng di sini. Wait. TOEFL review exercise, skills 1 through 10. Is it clear enough? Cukup jelas suaranya? Gimana? Di tempat kalian apakah jelas suaranya? Jelas, Miss. Oke, bisa lanjutkan ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What should I do to get over this? You should drink plenty of fluids, take this medicine once every 8 hours, and return here to my office next week. Where does this conversation probably take place? Nah, kalau misalnya seperti itu tadi bilangnya return here to my next week, berarti jawabannya yang mana? In a doctor's office. Doctor's office. Benar. Kita lanjutkan yang kedua. Number 2. Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. What does the woman mean? I just bought a great shirt. What do you mean? What does it mean? Maksudnya yang mana? Jawabannya yang mana nih? B. B. She got a new piece of clothing, shirt ya. Bukan yang A, bukan sheets, tapi shirts tadi tuh. He couldn't find anything because it's too short. Bukan short, tapi shirt. Jawabannya yang bravo. Lagi yang di nomor 3. Number 3. Did you enjoy the hotel where you stayed in Hawaii? The view of the ocean couldn't have been better. What does the woman mean? B. D. Delta? B. B.
B. Bravo. Bravo. Negatif sama komparatif ya. Di sini ada negatif, habis itu ada komparatif, ada better di sini. Berarti maknanya dia bagus banget. Nggak ada yang lebih bagus dari. Jadi the answer is, yep, the view. The view from the hotel was spectacular. Oke, kita lanjut lagi yang di nomor 4. Number 4. You look like you're not feeling too well. Actually, I'm just kind of tired. All I need is a bit of rest. What will the man probably do next? Nah, kalau bilangnya kayak gitu, berarti jawabannya yang mana, Tahan teman-teman? deh. Take a nap. Take a nap. Take a nap artinya apa? Tidur. Tidur apa? Tidur siang. Tidur siang. Kalian bisa tidur siang setiap hari? Apakah ada kuliah tiap siang? Nggak ada kan? Bisa tidur siang setiap hari? Oke, kita lanjut lagi yang di nomor 5 ya. Number 5. Do you think that Mary will forgive me for what I did? She isn't exactly an unforgiving person. What does the man say about Mary? Maksudnya gimana tuh? She isn't exactly unforgiving person. Si. Oke. Di sini ada negatif ya. Isn't. Dia bukan tipikal orang yang maafkan. Berarti dia selalu memaafkan orang gitu. Benar jawabannya yang C. C generally forgives others. Oke. Kita lanjut lagi yang di nomor 6. Number 6. Has Martha already gone on vacation? She can't take her vacation until next week. What does the woman say about Martha? Yang mana kira-kira sih? Si. Ya, benar yang C. Oke, berarti dia nggak bisa jalan-jalan. Number 7. Next week gitu ya. I'm looking for some people who just came into the restaurant. The waitress seated them at a table in the back. What does the woman mean? Apa maksudnya ini? The waiter seated them at the table in the back. Si. Back. Si. The customer had a table in the back. Oke. The waiters memberikan tempat duduk di belakang gitu ya. Benar. Kenapa bukan yang delta? Kenapa? Karena di sini yang duduk di belakang bukan waitersnya yang ngasih tempat duduk, yang duduk di belakang customernya gitu. Oke, kita lanjut lagi yang di nomor 8. Let's go to the market and get some fresh fruit. I was there this morning and the market scarcely had any. What does the woman say about the market? Jawabannya? Di. Ada kelangkaan atau hampir nggak ada fresh foodnya di marketnya gitu. Oke. Number 9. Nomor 9. I'm thinking about taking a few classes at the local adult school. It's never too late to go back to school. What does the woman mean? Apa maksudnya? It's never too late. So, B. nggak ada kata terlambat untuk ke sekolah, untuk belajar lagi. Number 10. The last one. I don't think I can make it all the way to the top of the mountain. I dare you to try. What does the woman mean? Apa maksudnya berarti? Di. Nah, ini bisa benar semua. Kenapa tadi banyak yang salah? Ini dijawab dong benar semua. Tadi nggak ada sama karena kebersamaan ngerjainnya sama Kenapa? Biar bagus semua nilainya. Great idea, Miss. Great idea.
Oke, baiklah itu untuk yang listening ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kalian mengerjakan listening, perhatikan yang ngomong yang kedua. Coba kita lihat dari tadi, yang difokuskan dari tadi itu mesti jawabannya dari yang kedua, yang di kedua gitu. Bukan berarti yang pertama nggak penting, yang pertama penting juga, tapi yang dipertanyakan itu pasti yang kedua gitu. Kemudian hati-hati sama sinonimnya dan hati-hati sama ungkapan negatif. Kadang ungkapan negatif itu agak-agak tricky ya, ketika bilang can't sama can't itu hampir mirip, bisa sama nggak bisa. Cara membedakannya gimana? Kita lihat konteksnya. Kira-kira nadanya itu dia setuju apa enggak, kayak gitu. Oke, itu untuk yang listening. Sekarang yang katanya susah, kita ke structure and written expression. It's about grammar. Number one, masih inget ya kemarin 2 minggu sebelumnya waktu conjunction kita kan nge-zoom juga tuh bahas conjunction, iya kan? Iya enggak? Maksudnya lupa. Kita kapan sih terakhir nge-zoom bahas apa kemarin itu? Conjunction sama clauses ya? Clauses sama conjunction kita zoom kemarin dijelaskannya. Zoom, Kalian Miss, lebih Zoom. zoom ya? Lebih suka dijelaskan pakai zoom apa video? Nggak suka dua-duanya, Miss, nggak usah belajar, mau bilang gitu. Ayo. Oke, misalnya beneran ini tanyanya, lebih suka dijelaskan langsung pakai Zoom gini, apa lebih suka pakai video aja? Zoom, Zoom. Pakai Zoom. Zoom, Miss. Zoom. Berarti kalau Zoom pas Misina tanya, kalian harus jawab, kita diskusi bareng. Kalau nggak ada yang jawab, ya udah pakai video aja, percuma Misina Zoom nggak ada yang ini, nggak ada yang respon gitu. Oke, kita sambil bahas ini, sambil kita review yang udah kita pelajarin kemarin ya. Let's see number one, blah 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 Malang Culinary Delights. We would probably be most interested in its well-known bakso Malang. Menurut kalian jawabannya yang mana nih? A, B, C, D? Tadi saya jawab C, Miss. Tadi jawab C. When we talking about. Oke, cara ngerjakannya kalau kalian ketemu soal structure, apapun bentuknya, yang pertama dicari adalah subject verb-nya dulu. Karena ini adalah bentuknya kalimat, kita cuma disuruh syarat sebuah kalimat adalah subjek sama verb. Oke, harus ada subjek sama verbnya, subjek sama predikatnya. Ketika predikatnya ada 2, kita butuh yang namanya conjunction. Udah, konsepnya itu aja. Oke, kita lihat di kalimat ini. Kalimat ini ada verbnya enggak? Nothing. Are you sure? Coba subjeknya yang mana deh? Kalau subjek ada enggak? Ada. Mana? We. Kita ya, we di sini subjek. Would probably be most interested, ini ada verb. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Udah lengkap. Jadi kalau kita mau tambahkan satu verb lagi, kita butuh conjunction. Oke? Kalau kita lihat A sampai D, di sini semuanya ada verbnya nih. Ada talk, ada are talking. Ini, oke. Yang B jelas salah, karena dia nggak ada conjunction-nya, sedangkan di sini ada verb-nya. Yang C, ini ada conjunction-nya, tapi nggak ada verb-nya. Itu talking, Miss, talking. Ingat, kalau misalnya verb ing, verb 3 tidak diikuti dengan to be, dia bukan termasuk verb. Jadi ini bukan verb, ada conjunction-nya, nggak ada verb-nya, salah. Kalau yang D, when talk about, ketika ngomong siapa yang ngomong. Nah, ini kurang subjeknya. Jadi jawabannya yang benar yang A. Ketika kita bicara tentang gitu, kita biasanya tertarik pada bakso Malang. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian kita coba yang nomor 2, ini derivation. Sepertinya kita kemarin nge-zoom juga waktu kita bahas derivation ini. After a decade, Calgary will be one of the most developed blah 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 cities in Canada. What do you think about this one? Jawaban kalian apa? C. C. Ya, benar banget. Yang C jawabannya. Di sini ada cities, ini noun, yang menerangkan noun kita butuh adjektif, jawabannya yang industrial. Nice. Let's see number 3. Ini kalimatnya sederhana sekali, tapi banyak yang salah juga tadi. The new semester blah 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 next 2 weeks. Jawaban kalian tadi yang mana? Saya C, Miss, tapi kayaknya yang benar A. Dari Oke, subjeknya yang mana nih? Subjeknya yang mana?
New semester. The new semester. Oke. New semester. Berarti yang nggak ada ini verbnya ya, kita nggak ada kata kerjanya. Yang jelas salah yang mana? Start. Kenapa? Will start. Will start jelas salah karena di sini ada modal auxiliary sama verb 0 tanpa S, ini jelas salah. Will be start ini juga salah, ada to be ketemu sama verb 1 nggak boleh. To be ketemunya sama verb 3 sama verb ing aja. 1, 2 nggak boleh. Oke. Kemudian yang mungkin berarti ada will be started sama starts. Jawabannya yang benar sepertinya yang A, katanya Salman tadi. Iya, benar jawabannya yang A. Tapi kenapa yang D kok salah? Karena will. Karena will. Gimana kenapa will-nya? Karena future, Miss. Karena future. Boleh, karena masih ada next week, masih 2 minggu lagi. Boleh kita pakai alasan itu. Yang kedua, ini bedanya A sama D. Kalau ini kan pasif, akan dimulai. Kalau yang ini memulai, masa new semesternya memulai sendirinya sendiri kan enggak, makanya yang D ini salah. Selain dia present, dia juga aktif gitu. Kemudian yang di nomor 4 ini, apa nih jawaban kalian tadi? Masih ingat enggak? Forget. Miss. While language is not, oke, kita lihat di sini. Ada berapa verb di soal ini? Di kalimat yang ada di soal ini, verbnya yang mana? Mana ini verbnya? Ayo, mana? Nora, Ulfi yang pakai mukena, coba sebutkan. Mana? Is sama is ya. Di sini ada 2 verb. Verb sama verb. Verbnya ada 2, di sini sudah ada conjunction 1 tak. Berarti sudah pas. Ada 2 verb, 1 conjunction. Kayak gitu. Kalau kita mau tambahkan 1 verb lagi, berarti kita masih butuh 1 conjunction lagi. Gitu. Jadi jumlah verbnya harus 1 lebih banyak daripada conjunctionnya. Yang jelas salah yang B. Di sini ada is lagi, tapi nggak ada conjunction, dia salah. Kemungkinan antara A, C, dan D. Kalau kita jawab yang C, ini kan menyatakan kontras perbedaan. Berarti kalau matematika itu presis, pasti. Kalau bahasa enggak gitu kan. Kita nggak boleh pakai N. N itu bukan menyatakan kontras, tapi dia menyatakan sesuatu yang senada, yang paralel gitu, yang sama. Kalau kita pakai D, batnya benar. Tapi ini juga nggak berlawanan yang di sini. Presis berarti language juga dong. Jawabannya yang benar yang A. Itu presis, sementara bahasa itu enggak, kayak gitu. Kalau yang nomor 5, jawabannya yang mana? Come on, what is your answer? Tinggal 8 menit lagi nih Zoom-nya. Ayo. Tadi saya Tadi saya E, Miss, played. Oke. Kenapa kok jawabnya yang E? Kenapa, Syera? Coba kasih tahu alasannya. Someone next door, ini subjeknya ya. Kita butuhnya verb di sini. Ada didn't. Didn't itu menunjukkan dia pas bentuk kedua. Jadi kita harus carinya verb 2 juga. Ini present, ini is juga present, ada s-nya juga present. Makanya jawabannya yang played gitu. Oke. Kita lanjut lagi yang di nomor 6. He is very clever and hardworking. Blah blah blah, he can't pass his exams. What do you think about this one? Yang mana ini? Tadi chat. However, iya benar yang however ya. Kenapa bukan yang despite? Apa bedanya however sama despite? Apa kemarin? However, diikutinya sama subject verb. Kalau despite diikutinya sama noun.
Banyak yang lupa ini. Oke, kita lanjut lagi yang di nomor 7. Oh ya, ini tuhnya kebanyakan. Sorry. Jawabannya yang mana kalian tadi? Honey is the only form of naturally occurring sugar that kalau kita pakai does not aja, ini kurang verbnya, nggak ada verbnya, doesn't have to, jawabannya yang ini. Not having to, ini nggak bisa not having, nggak ada to be-nya, has not, itu punyanya perfect, jadi bukan juga. Jawabannya yang bravo. Gitu. Lagi yang di nomor 8, jawaban kalian apa? Alpha misal. Subjeknya mana? Every man, woman, and child. Every man, woman, and child. Oke. Ini dihitungnya singular apa plural? Plural. Kan di sini ada every. Kita harus ingat kalau ada every, each, setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, setiap masing-masing. Jadi kita hitungnya satu meskipun di belakangnya ada banyak. Karena dia masing-masing, setiap gitu. Jadi dia singular. Yang are jelas salah. Nah, yang jelas salah lagi itu yang B. Karena di sini nggak ada tanda dia pas. Nggak ada yesterday, nggak ada verb 2 juga di situ. Yang B salah. Tinggal C sama D. C sama D bedanya apa? Kalau yang C itu pasif, kalau yang D itu aktif. Jadi apa butuh, apa dibutuhkan di sini. Kalau kita maknai. Butuh. Jadi jawabannya yang mana? Oh, yes. Ya, kita tambahkan S kalau kata gantinya tunggal ya. By law, we must. Apa ini jawabannya? Calculate. Iya. Auxiliary kita butuhnya verb. Jadi calculate jawabannya. Kalau belakangnya able, calculable, ini jenis katanya apa? Calculable, readable, eatable, instagramable, yang sering kalian pakai itu. Apa calculable jenis katanya? Masih ingat? Apa? Adjective, benar. Calculation? Noun. Noun, benar. Calculator jelas noun ya. Kemudian yang di nomor 10 yang salah yang mana ini? Yang B. Yang B. Kenapa dia salah, Nora? Karena setelah model harus verb 0. Benar, verb 0 harusnya ehan aja. Yang nomor 11 teman-teman, mana yang salah nih? Yang salah wins-nya. Kenapa wins-nya salah? Verb Iya, verb berapa? Ada have, has, diikutinya sama verb 3. Benar, jadi bukan win tapi apa verb 3-nya win? winner. Winner. Winner orangnya dong. Won gitu. Lagi yang nomor 12, Lola looked down to discover a snake at her feet. When she saw it, then she screams. Mana yang salah ini? Mana? Come on, jawaban kalian tadi apa? Nggak dibaca, Miss. Tadi tinggal klik aja. Nggak tahu, jadi lupa yang mana jawabannya. Tadi saya di Yang apa? Yang apa, Sher? di Ini ya, yang salah. Karena di sini kita pakai verb 2, dia pas locked
So, pakai verb 2, di sini juga harusnya verb 2. Verb 2-nya screams, jadi screamed, gitu. Oke, lagi yang nomor 13, jawabannya apa teman-teman? Ini derivation juga, derivation. Di sini ada verb yang menerangkan verb, jenis katanya apa harusnya? Apa yang menerangkan verb? Butuhnya adverb. Nah, successful di sini bukan adverb. Successful itu masih adjective. Makanya dia salah. Harusnya kalau adverb belakangnya apa? Successfully established. Sorry, ini verb 3 ini. Ada verb yang ngikutin yang menerangkan adverb. Adverb itu belakangnya li. Oke, lagi yang nomor 14 jawabannya yang mana? Ya, di sini ada many people, verbnya nggak perlu pakai S ya, believe aja. Oke, berapa menit lagi nih? Tadi ada less than 1 minute. Habis ini join bentar lagi boleh? Boleh, Miss. Boleh, Oke, Miss. Habis ini join lagi ya. Ini less than 1 minute. Habis ini kita bahas readingnya sebentar, terus Miss Dina brief buat UT. Habis itu udah. Oke. Sini aku terang ya, habis ini kita join lagi aja. Oke. Nice, dia di type of seaweeds, dia di ocean floor, in the ocean. According to the passage, red alga di yang terakhir di sini dia bilangnya small, delicate. Delicate itu yang tipis, kecil, tipis. Berarti bisa kita simpulkan kalau dia mana? Yang mana jawabannya? Sturdy itu strong. Dia kan tipis, kecil. Yang C, dia fragile, dia rapuh gitu. Jawabannya yang C. Yang terakhir, it can be inferred from the passage that limestone deposits serve as the basis of. Di kalimat terakhir ini tadi ada ini depositsnya limestone ada di sini. Coral reefs. Nah, jadi jawabannya adalah yang coral reefs. Iya, benar. Sudah selesai. Yang mana yang paling susah di antara kesemuanya yang sudah kita bahas? Kalau udah dibahas udah gampang, Miss. Tadi kalau ngerjakan sendiri bingung. Oke. Grammarnya, yang bikin bingung di grammar yang mana? Apanya? Materi kita kan mengidentifikasi subjek verbnya yang mana, itu masih susah. Okay. Sulit, Miss. Sulit, oke. Cari subjek, seperti yang Miss udah bilang ya, kalian nggak perlu tahu artinya sih, kalau untuk grammar loh ya, kalau untuk grammar kalian nggak perlu tahu artinya. Karena kalian cukup tahu subjek itu mana, verb itu mana, jenis katanya apa. Kalau subjek verbnya udah ketemu, berarti yang dicari apa? Subjeknya apa? Jenis katanya aja sebenarnya. Gimana? Kalian butuh latihan lagi? Enggak. Misalnya nggak mau koreksi kalau kalian mau latihan. Dari soal-soal, ya udahlah. Nanti kapan jadwal? Belum ditentukan ya. Nanti nunggu konfirmasi dari Miss Muti ya kalian readingnya kan? Benar, ya oke. Nanti nunggu konfirmasi dari Miss Muti untuk UTS-nya seperti apa. Kalau kalian butuh latihan, nanti coba Miss Ina bikinkan soal kayak gini. Miss Ina taruh di live worksheet aja, dan Miss Ina nggak batasin waktunya, terserah kalian mau kerjakannya gimana, dan nggak perlu Miss Ina nilai, cukup untuk latihan kalian aja. Kalau mau latihan sendiri, nggak apa-apa. Nanti mungkin nanti linknya Miss Ina kasih ke Rifko biar di-share ke kalian. Tapi nggak sekarang ya, entah besok atau pokoknya persiapan buat UTS lah. Kalau kalian mau belajar, nanti Miss Ina kasih yang grammar, latihan grammarnya ya. Oke, apalagi nih yang masih perlu dibingungkan? Conjunction kemarin list-listnya sudah ada. Pas Miss Ina kasih video juga Miss Ina sekalian kasih catatannya kan? Kayak conjunctionnya itu apa aja, udah ada di situ kan PDF-nya. Oke, tinggal diulang lagi aja. Tinggal kurang latihan soalnya aja mungkin ya. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan sampai sini teman-teman terkait yang sudah kita bahas hari ini? Enough?
Salman kok udah ganti baju aja? Oke. Persiapan sholat, Miss. Oh, persiapan sholat. Baiklah, sebentar. Misalnya screenshot dulu sebentar. I wanna take your picture for a while. Smile. Oke, ini. Itu siapa, Faras? Ikut aja temennya. Idom pas di foto muncul. Dari tadi pas diskusi nggak ada. Dasar. Di samping, Miss. Baiklah, oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, udah nggak ada lagi beneran nih. Udah siap ya UTS-nya minggu depan ya? Oke, that's all for today. Let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, thank you joining the class today. Dan Miss Indah ingatkan lagi kalau misalnya ada tugas kayak tadi, kasih nama lengkap ya. Dan please be serious. Kalau ngerjakan yang serius, jangan kayak gitu. Itu buat apa? Enggak ini juga. Oke, once again I say thank you. Good luck for the middle task next week. Semoga sukses, dilancarkan semuanya ya. And the last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.